Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Soleha dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Perusahaan dengan judul makalah yaitu Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi poin pertama yaitu etika bisnis, dan poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Langsung saja, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Nah, begitu juga kegiatan berbisnis, ada juga etika-etika yang harus dipatuhi agar bisnis tidak mendapatkan sanksi dan bisnis dapat berkembang. Sebelum kita mengetahui apa itu etika bisnis, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu etika. Nah, etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, yang kedua yaitu bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang berkaitan dengan melakukan aktivitas produksi, penjualan maupun pertukaran barang dan jasa yang tujuannya untuk mendapatkan laba. Maka dari dua hal tersebut, etika bisnis adalah suatu aturan yang menegaskan suatu bisnis itu boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Nah, aturan itu bisa berasal dari aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melakukan atau melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis itu, atau lebih mudahnya, etika bisnis itu adalah suatu ajaran yang membedakan antara baik atau antara salah dan benar dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan etika bisnis. Nah, tujuan dari etika bisnis itu untuk memberikan dorongan moral, untuk memberikan batasan-batasan bagi pebisnis untuk melakukan bisnis agar melakukan bisnis yang jujur dan adil, dan menjauhkan dari pelaku bisnis yang curang yang dapat merugikan banyak orang. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dari praktek etika bisnis dalam satu perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi pekerja, yang kedua meningkatkan keunggulan bersaing, yang ketiga mempertahankan prinsip dari kebebasan berniaga, dan yang keempat yaitu kredibilitas perusahaan akan meningkat. Nah, ada juga apa sih peran penting dari etika bisnis dalam suatu perusahaan? Nah, peran pentingnya adalah untuk membentuk perusahaan tersebut menjadi kokoh dan memberikan atau membuat perusahaan tersebut memiliki daya saing yang kuat dan memiliki atau menciptakan nilai yang tinggi atau value creation. Yang dari hal-hal tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis itu adalah etika itu sangat penting atau diperlukan untuk menjalankan atau mengelola suatu bisnis, yang mana jika etika bisnisnya baik maka perusahaan akan secara otomatis berkembang dengan baik. Dan oleh karena itu etika bisnis digunakan sebagai pedoman untuk pedoman para pekerja dalam melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu etika bisnis Islam. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fitria sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan, dan diketahui jika perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan yang dilandasi dengan nilai tauhid. Selanjutnya, adapun prinsip etika bisnis Islam. Prinsip harus dijadikan pedoman para pembisnis untuk menjalankan usahanya.
yaitu yang A, kesatuan. Prinsip tauhid ini memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang B, keseimbangan atau keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam, maka kita diharuskan untuk berbuat adil tanpa terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Yang C, kehendak bebas. Berdasarkan prinsip ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Yang D, tanggung jawab. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Prinsip ini juga menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang E, yaitu kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran, lawan dari kesalahan juga mengandung dua unsur, yaitu kebijakan dan kejujuran. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu pengertian tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau biasa disingkat CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Jadi dapat dipahami bahwa pada dasarnya CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Jadi intinya pada dasarnya CSR ini mengacu pada perhubungan antara perusahaan itu dan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup tanggung jawab sosial. Terdapat beberapa ruang lingkup yang harus diketahui dalam tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab terhadap konsumen ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga-harga secara adil. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses pengrekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi. Nah, yang keempat, tanggung jawab terhadap investor. Perusahaan bertanggung jawab dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Yang kelima, tanggung jawab terhadap umat. Dalam bisnis Islam, tanggung jawab sebagai pengusaha dan pedagang muslim adalah membayar zakat dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula ada manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, meningkatkan citra usaha. Yang kedua, memperkuat brand usaha. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan. Oke, materi selanjutnya yaitu pengaruh etika dan tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, adapun pengaruh etika dan tanggung jawab terhadap konsumen adalah yaitu yang pertama, perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu perilaku konsumen juga merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, yang ketiga yaitu perilaku konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Nah, yang keempat yaitu perilaku konsumen berhubungan dengan alasan tekanan yang mempengaruhi pemilih, pembeli, penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Nah, dapat disimpulkan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengembalian keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang,
atau jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Nah, pengaruh etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap perilaku konsumen sangat erat kaitannya, yaitu contohnya, perusahaan yang melakukan suatu tindakan yang tidak etis akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Nah, misalnya itu melalui gerakan pemboikatan, larangan beredar, larangan beroperasi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.